Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa syuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-imam Ahmad al-Ghazali syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi sahibir ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina wa maulana Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh al-Imam Ahmad bin Ali al-Buni Syekh Ahmad Badawi Syekh Ahmad Baydawi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili Syekh Qurratul Ain Syekh Syarif Hidayatillah Mbah Kusangkan Syekh Zatil Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kuburo Syekh Khalil Bangkalan Mbah Daman Huri Batu Ampar Mbah Yusuf Kalianget Mbah Ma'sum Lasem Mbah Sambu Lasem Mbah Hasim Asy'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Mangli Mbah Hasan Munadi Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasanuddin Banten Syekh Maulana Yusuf Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri Syekh Asnawi Caringin Syekh Mansuruddin Cikaduan Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhyi Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora Raden Arya Wirata Nudatar
Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Mbah Keneng, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis, wa khususan ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Mukminin ada kitabnya? PDF. Siap. Bananda ada kitabnya Bananda? Alhamdulillah udah sehat. Ini Bang Andi, enggak ada ini Bang Andi. Bang Haji enggak bareng Bang Andi, Bang Haji? Enggak. Merada jauh sih rumahnya ya.
Majuan Pak Ridwan. Ini anak buah pada kemana nih? 86 doang. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 430, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa itu? 402. Kiai, udah ketemu Kiai? Mang Joban udah? Sada Muminin udah? Mang Sidik udah? Bang Alpan? Bang Nanda udah? Mang Yudin udah ketemu? Bang Awing udah? Bang Wanta udah ketemu? Kong udah ketemu Kong? Lah, laptop mana Kong? Kabelnya putus. Ustaz Nasir udah ketemu? Pak Ridwan udah? Bang Tonah udah? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Apa? Mau ditanya juga? Mau udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Air ada, air cek. Ada. Nah, tautnya lupa. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal muhtarifu alladhi yahtaju lil kasbi li'iyalihi laisa lahu ayyudi al-iyala wa yastaghriqul awqati fil ibadati bal wirduhu fi waqtis sona'ati hudurus suqi wal ishtighalu bil kasbi. Kita potong dulu. Wal muhtarifu, dan karyawan. Jadi kemarin ada 6 kelompok masyarakat dan masing-masing kelompok itu punya caranya sendiri untuk mengisi waktunya beribadah kepada Allah. Kemarin yang udah dibahas, yang pertama orang yang nganggur, yang kedua orang alim, yang ketiga orang yang muta'alim. Itu ya kemarin ya. Nah, ini sekarang kelompok keempat, yaitu kelompok pekerja atau karyawan. Biar kita ini yang pada kerja, yang pada jadi karyawan atau yang pada punya usaha tahu cara ibadah kita yang terbaik seperti apa. Wal mutarifu, dan para karyawan yang punya aktivitas alladhi yahtaju lil kasbi li iyalihi, yang dia itu butuh usaha untuk keluarganya, untuk menghidupi keluarganya, atau untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.
laisa lahu ayyudi al-iyala. Tidak boleh baginya menelantarkan keluarganya, wa yastariqul awqati fil ibadati, dan dia habiskan waktunya hanya untuk mengerjakan ibadah mahdhah. Jadi buat orang-orang pekerja, jangan sampai dia tinggalkan kerjaannya atau dia tinggalkan usahanya untuk kemudian menyibukkan dirinya di masjid-masjid. Udah buat dia kerjanya itu aja, usaha aja. Bal wirduhu fi waqti sonaati, bahkan wirid yang harus dia lakukan pada waktu-waktu kerja, yaitu hudurus suki, datang ke pasar, wal istighalu bil kasbi, dan dia sibukkan dirinya untuk usaha. Itu wiridnya. Apa? Bang Alpan? Iya, itu ibadahnya Bang Alpan, caranya seperti itu. Bukan berarti kita ke pasar itu nggak dihitung ibadah. Buat orang-orang yang memang punya keluarga, gitu, ibadah terbaik yang mereka lakukan adalah pergi ke pasar dan usaha. Gitu. Atau pokoknya dia buka warungnya, atau buat yang karyawan dia berangkat kerja, itu ibadahnya dia. Gitu. Jangan sampai kayak Bang Nanda kan. Kerjanya ditinggal, dia lebih milih khuruj ke masjid dah tuh. Bawa panci, bawa gidir segala macam, nginep di masjid. Dia tinggalkan kewajibannya usaha, kerja, gitu, buat nginep di masjid-masjid. Itu menyalahi aturan. Gitu. Buat pekerja, buat karyawan, buat orang yang usaha, ibadah dia di waktu-waktu kerja adalah berangkat ke pasar. Gitu. Dia buka warungnya, itu ibadah dia. Jelas itu ya? Jadi bukan berarti kita berangkat ke pasar itu bukan ibadah, Bang Alpan. Justru ibadah kita ya seperti itu. Buat orang-orang yang memang butuh usaha untuk menafkahi keluarganya. Walakin yang bagi anla yansa dzikrallahi fi sona'atihi biqalbihi. Akan tetapi sebaiknya dia tidak lupa berzikir kepada Allah pada saat dia kerja biqalbihi, dengan hatinya. Meskipun lagi di warung, meskipun lagi di pasar, tetap hati kita jangan sampai lepas dari zikir kepada Allah. Gitu. Apa? Gitu. Apa Ustaz? Kalau ngajar ini termasuk ya? Apa Kiai? Ngajar itu. Lah kalau ngajar kemarin ada lagi Kiai babnya. Kan kemarin tugasnya yang pertama kan kelompok orang yang nganggur. Yang kedua orang yang alim, orang yang punya ilmu. Nah yang punya ilmu tugasnya dia ngajar kan gitu. Jadi ngajar itu bukan bentuk kerjaan Kiai, bukan bentuk usaha, bukan. Karena kalau usaha mah gitu, ada duit yang dicari. Kalau ngajar mah bukan ngejar duit. Bang Alif bisa aja dah. Apaan? Oh senasir. Gitu. Karena memang harusnya orang-orang yang alim dia punya ilmu, memang kewajiban dia kan kemarin membimbing masyarakat. Jangan sampai dia mengharapkan gitu. Mengharapkan imbalan dari proses ngajarnya dia. Kalaupun ada yang ngasih hadiah, ya dia terima tapi tidak mengharapkan itu.
dari ngajarnya. Begitu guys. Kalau ini kan kasbun, memang usaha, ini memang nyari duit deh istilahnya. Dia punya keluarga gitu, yang dia kewajiban menafkahi keluarganya, makanya dia usaha untuk nyari ma'isyah kan gitu. Kalau ngajarnya di madrasah kan ada. Atau tuh dah, ini abang sama ade nih. Ade duluan. Ayo Bang Haji. Iya, kalau zaman saya kecil, Abah Yojara itu emang ngajar dia, karena nggak minta usaha. Kalau orang-orang ngaji, kalau sekarang kan ngajar emang nggak gaji. Enggak Bang Haji, enggak. Saya kagak gini kan. Emang saya pernah pengen digaji sama jamaah? Enggak. Iya, artinya mungkin bagian gitu, artinya sekarang dulu, ya begitu dah. Tetap ada orang-orang yang ngajarnya ikhlas, tetap ada gitu. Jangan sampai tahu sesuatu diri marah lah. Gitu. Iya kan gitu. Tugas alim ya memang kerjanya itu, dia membimbing masyarakat dan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Nah kalau kasbun itu lain lagi. Termasuk di madrasah ya gitu. Kalaupun disiapkan gaji oleh yayasan, ya itu memang kewajiban yayasan. Tapi dia sendiri ngajarnya seharusnya ya tetap ikhlas gitu. Digaji ya dia terima, kagak ya abong kan gitu. Itu lain tuh antara alim dan muhtarib lain. Kalau alim memang profesi juga memang gitu, kerjaan juga, tapi kerjaan yang tanpa dibayar misalnya gitu. Kalau karyawan kan memang jelas dia memang nyari ekonomi di situ, nyari duit lah. Hah? Nggak pakai ikhlas gitu. Susah Ma'ruf kalau dagang ikhlas mah. Nggak ngarepin imbalan gitu. Kalau ikhlas mah semuanya kudu ikhlas. Dagang pun kudu ikhlas. Artinya ikhlasnya yang dalam arti harus sesuai tuntunan. Dagang pun harus sesuai tuntunan. Jangan asal-asalan dagangnya. Begitu guys, termasuk di madrasah. Kalaupun digaji, ya itu mah kewajiban yayasan. Gitu. Kalau pribadi para gurunya, mereka ikhlas. Tapi tetap jangan sampai dia lupa berzikir kepada Allah dalam aktivitasnya. Gitu. Kerjaan apapun, usaha apapun, gitu. Tetap hati kita jangan sampai lepas dari zikir kepada Allah. Gitu. Kalau bahasa Mang Sidiknya, denyutkan jantungmu dengan zikrullah. Gitu. Ya. Bal yuwazibu alat tasbihati wal alkari. Bahkan dia terus merutinkan dirinya untuk bertasbih dan membaca zikir-zikir. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Meskipun lagi usaha, tetap dia jaga gitu. Dia sempatkan waktunya untuk bertasbih, berzikir dan baca Al-Qur'an. Fa inna dzalika yumkinu an yujtama'a ma'al amali wala yafutuhu. Karena yang demikian itu sangat mungkin dia gabungkan bersama aktivitasnya wala yafutuhu, dan tidak dia tinggalkan. Yang namanya zikir dalam hati sangat mungkin dia kerjakan meskipun badannya sedang beraktivitas. Makanya zikir hati tingkatannya lebih tinggi dibanding zikir lisan. Karena kalau zikir lisan, dengan kita tidur berhenti zikirnya. Dengan kita makan berhenti zikirnya. Kita lagi di kamar mandi berhenti zikirnya. Tapi kalau zikir hati selama 24 jam,
apapun aktivitasnya itu bisa kita lakukan. Apalagi sambil aktivitas kan. Salah satu zikir hati apa? Ya yang paling utama itu guys, la ilaha illallah. Itu paling utama. Atau ya kalimat-kalimat yang lainnya dah. Allahu Allah atau subhanallah. Atau alhamdulillah. Pokoknya banyak macam. Silakan aja enaknya apa. Atau kalau kayak Bang Awing bacanya sallallahu ala Muhammad, silakan aja. Gitu. Apa aja, yang penting hati ini jangan sampai kosong dari zikir. Gitu. Tapi yang paling cakep ya tadi memang, yang paling pertama itu la ilaha illallah itu paling utama. Abdul dzikri. Gitu. Tapi daripada yang panjang-panjang begitu ujungnya lepas mulu, udah yang pendek-pendek dah Allahu Allah Allahu Allah. Itu kan pendek tapi mudah. Itu sangat mungkin dia kerjakan, dia gabungkan bersama aktivitas yang dia lakukan dan tidak dia tinggalkan. Itu zikir di hati. Gimana Ustaz? Nambahin. Ustaz Mumin kali? Cukup. Wa mata faragha min tahsili kifayatihi ya'udu ilal ibadati. Dan ketika dia selesai dari mencukupi kebutuhannya, dari usahanya dalam rangka mencukupi kebutuhannya, ya'udu ilal ibadati, dia kembali lagi mengerjakan ibadah-ibadah. Jadi pulang dari pasar, siangnya dia kerja di pasar, ntar malam dia kerjain lagi rutinitas wiridnya, zikirnya. Cuma kadang-kadang orang sekarang yang nggak kenal waktu. Siang dia kerja, malam masih kerja. Gitu. Warung bikin 24 jam. Gitu. Padahal waktu sona'ah itu siang. Gitu. Malam udah. Gitu. Waktunya kita sepi-sepi kan. Nyesep. Bukan sama bini Bang Ipul, bukan. Dan siang kita kerja, malamnya tetap kita laksanakan rutinitas kita. Buat zikir, buat ngaji. Gitu. Kalau ngaji ini termasuk nggak? Termasuk ya, termasuk ibadah. Gitu. Termasuk. Jadi kan siangnya pada kerja nih, Pak Ridwan, gitu. Bang Ma'ruf, Bang Ipul kan pada kerja tuh. Bang Nanda, Bang Alpan, Bang Sidik, gitu kan, pada kerja siangnya. Kalau kayak saya kali nganggur. Gitu. Nah siangnya tetap kerja, malamnya kita tetap ibadah, kita zikir, kita ngaji. Ya ini termasuk namanya. Makanya jangan sampai jadi alasan gitu karena siang kita kerja sehingga malam itu kita kosongkan dari ibadah. Jangan sampai itu jadi alasan. Makanya ini diajarin nih caranya pekerja itu beraktivitas beribadah ya seperti ini. Siangnya dia berangkat ke pasar, dia usaha, malamnya dia balik lagi, ya'udu ilal ibadati. Kembali dia kerjakan berbagai macam ibadah. Begitu Mang Manta ya. Ya cuma memang nggak mudah. Gitu. Perlu perjuangan. Gitu. Apalagi kan siangnya kerjanya berat, badan capek. Kalau nggak dipaksain, memang berat. Wal wali mitlul imami wal qadi wa kullu mutawalli masolihil muslimina qiyamuhu bihajatil muslimina wa agradihim ala wifqi syar'i wa qasdil ikhlasi afdalu min ishtighalihi bil awradi. Dan para pejabat pemerintahan, pegawai pemerintahan, aparatur pemerintahan, seperti pemimpin, imam, presiden dan hakim, wa kulli mutawalli masolihil muslimina, dan semua orang
yang bertugas bertanggung jawab atas kebaikan bagi kaum muslimin, qiyamuhu bihajatil muslimina, dia laksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, wa awradihim, dan keperluan-keperluan mereka sesuai dengan tuntunan syara, wa qasdil ikhlasi, dan dengan niat yang ikhlas, lebih afdol daripada dia sibukkan dirinya dengan berbagai macam wiridan. Kayak RT, RW, pegawai kelurahan, itu dia ngurusin kebutuhan masyarakat lebih afdol dibanding dia sibukkan dirinya dengan wirid. Udah dia mah ibadahnya ngurusin KTP, ngurusin kakak, gitu udah ibadah dia. Apa Ibu? Apa ngurusin bansos, udah itu ibadah dia begitu. Jadi masing-masing orang punya cara ibadahnya tersendiri. RT pun dia dari pagi ngurusin keperluan warganya, itu ibadah buat dia. Mau besok Ma'ruf jadi RT. Ngurusin warga itu ibadah. Bang Awing, jadi RT Bang Awing. Ini. Yang jadi pengurus RT kagak hadir sini. Bang Heri. Udah tuh. Itu tugasnya pegawai pemerintahan. Itu. Dia memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu lebih afdol buat dia dibanding dia sibukkan dirinya untuk wirid. Fahakkuhu an yashtagila bihuquqin nasi naharon wa yaktasiro alal maktubati wa rawatibiha wa yuqimal atau wa yuqimal ya wa yuqimal awroda lailan. Maka kewajiban dia bahwa dia sibukkan dirinya untuk memenuhi hak-hak masyarakat pada siang hari. Pokoknya siang mah dihabisin waktunya buat ngurusin warga dah. Buat ngurusin masyarakat. Wa yaktasiru alal maktubati wa rawatibiha, dan pada siang itu dia batasi dirinya hanya untuk mengerjakan ibadah-ibadah sholat fardu dan rawatibnya. Selain itu sisanya dipakai buat ngurusin warga. Sejak masuk ke kantor kelurahan sampai ntar zuhur dia sibuk ngurusin warga, ntar zuhur istirahat, dia kerjain rawatib dan sholat fardu, habis itu balik lagi ngerjain apa yang tadi, ngurusin kebutuhan warga lagi. Itu tugas pegawai pemerintahan tuh. Wa yuqimal awroda lailan, dan dia kerjakan wirid-wirid di malam hari, malamnya baru wirid lagi. Jangan sampai warga ke kelurahan, ini petugasnya kemana? Lagi duha. Gitu. Mana duhanya yang 12 lagi? Jangan sampai begitu. Jangan sampai warga lagi butuh. Gitu. Orang kelurahannya lagi di masjid aja. Makanya salah satu di antara yang menjadi poin kekeliruan jamaah tabligh itu di situ. Yang suka khuruj itu karena dia meninggalkan kantor-kantornya, meninggalkan usahanya buat khuruj. Itu tugas-tugas dia yang memang ibadah utamanya ditinggalkan. Malah lebih memilih menghidupkan masjid yang padahal sebenarnya hukumnya hanya sunnah kan gitu. Yang wajib ditinggalin malah ngejar yang fardhailul a'mal. Itu salah satu poin kekeliruannya di situ. Jangan sampai Bang Ipul
bocah sampai nggak ada yang ngajar. Mana nih gurunya? Lagi di masjid. Ngapain? Tidur. Jangan sampai tuh. Jadi buat yang seperti ini tugasnya hanya maktubat dan rawatib, udah. Nanti wiridnya malam. Wal muwahhidul mustaghriqu bil wahidis somadi alladzi asbaha wa humumuhu hammun wahidun fala yuhibbu illallaha wa la yakhafu illa minhu wa la yatawaqqa'ur rizqa min ghairihi. Dan kelompok yang keenam, kelompok orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat, yang dia tenggelam bersama Tuhan, Zat yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung. Alladzi asbaha wa humumuhu hammun wahidun. Yang pada setiap harinya fokus perhatiannya hanya satu. Yang di seluruh waktunya dia hanya memiliki satu fokus perhatian. Fala yuhibbu illallaha. Dia hanya mencintai Allah. Wala yakhafu illa minhu, dan dia hanya takut kepada Allah. Wala yatawaqqa'ur rizqa min ghairihi, dan dia tidak menunggu datangnya rizki dari makhluk. Faman irtafa'at darajatuhu ila hadhihi darajati lam yaftaqir ila tanawu'il awradi wa ikhtilafiha. Orang yang derajatnya sudah tinggi seperti ini, sudah mencapai tingkatan ini, dia tidak butuh lagi kepada kalimat-kalimat wirid yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Bal wirduhu ba'dal maktubati warawati biha wahidun. Bahkan wirid yang harus dia lakukan setelah sholat fardu dan rawatibnya hanya satu. Wahuwa hudurul qalbi ma'allahi ta'ala fi kulli halin. Yaitu menghadirkan hatinya bersama Allah Ta'ala dalam segala keadaan, segala kondisi. Dia mau udah gak butuh lagi kalimat-kalimat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mah hatinya hanya terus hadir bersama Allah. Apa Bang Arif? Bengong. Gitu. Tapi buat muwahhid mustagrik gitu. Kalau kayak kita mah masih jauh Bang Arif. Gitu. Jangan ngaku dulu. Kayaknya saya nih. Gitu. Jadi buat muwahhid mustagrik yang memang di hatinya hanya ada satu, hanya ada Allah. Gitu. Dan tugas dia selain sholat fardu, dan juga jangan sampai kayak orang-orang yang punya aliran kepercayaan, yang penting kan ingat sama Allah, gitu. Sholat kagak, gitu. Itu pemahaman yang keliru. Padahal orang yang muwahhid mustagrik tetap dia kewajiban mengerjakan sholat fardu dan rawatibnya. Gitu. Tapi sisanya selain dua ibadah ini dia sibukkan hatinya untuk selalu bersama Allah. Gitu. Nggak kayak Bang Tony. Yang penting kan hati ketemu Allah. Gitu. Sholat mah kagak, gitu. Puasa kagak. Gitu. Tapi ngakunya tauhidnya paling kuat. Gitu. Itu mah orang yang keblinger aja yang kayak gitu. Fala yakhturu biqalbihi amrun wala yaqra'u sam'ahu qari'un wala yaluhu li basarihi laihun illa kana lahu fihi ibratun wa fikratun wa mazidun. Fala yakhturu biqalbihi amrun.
Maka semua hal yang terlintas dalam hatinya, wala yaqra'u sam'ahu qari'un, dan suara apapun yang terdengar di telinganya, wala yaluhu li basarihi laihun, dan benda apapun yang nampak di dalam pandangannya, illa kana lahu fihi ibratun, semuanya menjadi ibroh buat dirinya, wa fikratun, dan menjadi bahan untuk tafakkur, wa mazidun, dan semakin menambah kenikmatannya bersama Allah. Orang-orang yang seperti ini, dia ibadahnya udah dengan tafakkur. Karena tadi, apa yang terlintas di hatinya, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semuanya membuat dia ingat kepada Allah. Apa, Bang Ipul? Lain kayak kita. Kalau kita ngelihat apa aja yang keingetan duit. Sampai lagi zikir yang keingetan duit. Apa Ustaz? Ya, amin Kiai. Cukup. Duit mulu. Gitu. Itu orang-orang yang muwahhid mustagrik. Orang-orang seperti ini, apa yang dia pikirkan, apa yang terlintas di hatinya, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lihat, semuanya membuat dia ingat kepada Allah. Ya pokoknya jauh dah sama kita mah. Belum kebayang pisan kayak begono. Fahadha jami'u ahwalihi tasihhu antakuna sababan lizdiyadihi. Orang yang seperti ini, semua perbuatannya menjadi sah, dianggap sah, bahwa semuanya menjadi sebab semakin bertambah kedekatannya dan kenikmatannya bersama Allah. Ya, semua perbuatannya menjadi sebab makin bertambahnya kedekatan dia kepada Allah. Kalau semuanya tadi udah membuat dia ingat kepada Allah. Wa hadhihi muntaha darajatis siddiqina. Dan ini tingkatan tertinggi dari tingkatan orang-orang siddiqin. Wala wusula ilaiha illa ba'da tartibil awradi wal muwazobati alaiha. Dan tidak ada orang yang bisa mencapai tingkatan ini kecuali setelah dia merutinkan wirid-wirid, dia menyusun wirid-wirid dan merutinkannya. Jadi untuk mencapai tingkatan itu, ya tetap kita harus zikir lisan dulu. Kita atur dulu jadwal wiridan kita untuk bisa mencapai tingkatan itu. Yang wirid udah lama aja belum tentu bisa mencapai tingkatan itu. Apalagi kayak kita yang wiridnya cuma 3, habis sholat 3, habis sholat 3. Hah? Iya sih, 3 gue jamak juga. Fala yang bagi lil muridi an yaltarra wa yadda'iya hadhil martabata li nafsihi. Dan tidak baik bagi seorang murid dia tertipu dan dia mengaku bahwa dirinya sudah mencapai tingkatan ini, wa yaksula an ibadatihi, padahal dirinya masih males dalam mengerjakan ibadah. Ibadah aja masih males. Pakai ngaku udah sampai tingkatan ini. Sholat aja masih bolong-bolong. Pakai ngaku udah sampai tingkatan ini. Omon koson mewarung. Bang Tony udah ngaku nyampe tingkatan sidikin aja. Ada sidikin no, orang lampiri.
Makanya ciri-ciri orang yang ma'rifatullah satu. Ibadah syariatnya nggak pernah ditinggal. Karena semakin orang mengenal Allah, semakin semangat dia dalam ibadah. Nggak ada orang ma'rifatullah tapi sama ibadah males-malesan, nggak ada. Gitu. Gimana Ngor? Ngaku ma'rifatullah. Zikir tibang 165 aja masih malas, masih berat. Ya, dari mana ma'rifahnya? Karena kemarin kan bahasanya begitu. Kalau kita sudah cinta Allah dan kita sudah mengenal Allah, kita sudah mengenal zat yang kita cintai, maka akan ringan bagi kita untuk mencurahkan jiwa raga kita, bahkan harta kita untuk bisa bersama dengan yang kita cintai kan gitu. Ngakunya ma'rifatullah, ngakunya dekat sama Allah, tapi sama ibadah masih malas. Itu masih jauh. Jauh panggang dari api. Iya perasaan. Makanya tadi kan ayat taruh ketipu dia. Ketipu. Ujungnya ngaku-ngaku dah. Makanya sekarang banyak setan aku-aku. Ngaku-ngaku bahwa dia derajatnya sudah tinggi. Padahal mah belum kemana-mana. Fa inna alamata sahibi hadhil martabati an la yahjisa fi qalbihi wiswasun atau waswasun wala yakhtura fi qalbihi ma'siyatun wala taz'ijuhu hawajimul ahwali. Karena ciri-ciri orang yang sudah mencapai tingkatan ini adalah bahwa tidak ada satu was-was pun yang terlintas di hatinya, yang masuk ke dalam hatinya. Dan tidak ada sedikit pun terlintas dalam hatinya keinginan untuk melakukan maksiat. Wala taz'ijuhu hawajimul ahwali. Dan tidak terguncang sedikit pun oleh dahsyatnya huru-hara yang terjadi di sekitarnya. Itu ciri-cirinya. Nah, kalau ada rasa malas yang masih masuk ke hati kita, berarti kita masih jauh dari tingkatan ini. Buat ibadah aja masih malas. Dan kebanyakan kita sekarang ketipu di situ. Oke, namanya cukup. Mau jawaban kali? Enggak. Kebanyakan dia tertipu, yang ditipu juga ya aja lagi kan. Iya, makanya kita kebanyakan begitu kan. Kata kita mah, kita udah jalan jauh kan. Kata kita. Padahal pada kenyataannya kita belum kemana-mana. Kita masih tergolong orang yang ketipu. Sangkaan kita mah kita udah ma'rifatullah, udah kenal Allah. Udah masuk doriko, udah zikir. Zikir harian, zikir mingguan, zikir bulanan. Sangkaan kita udah jauh aja jalannya. Padahal masih belum kemana-mana. Tandanya apa? Genengan masih ada rasa malas di hati kita. Genengan. Ya rasain masing-masing aja dah. Ya bukan berarti saya udah bener banget. Kagak, saya masih bugono gitu. Masih punya malas juga. Makanya kita sama-sama belajar. Ya jangan pakai ngaku kita udah tinggi dah tingkatannya. Selama kita masih punya malas di hati mah. Wa'lam annal amala sholiha lahu naf'un azimun fi islahil qalbi wa tanwirihi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya amal soleh
lahu naf'un azimun, memiliki manfaat yang sangat besar fi islahil qalbi, dalam rangka memperbaiki hati, wa tanwirihi, dan membuat hati ini bercahaya. Amal soleh sangat bermanfaat untuk memperbaiki hati dan membuat hati ini bercahaya. Walakin la tazharu tamaratuhu fil qalbi illa bil mudawamati alaihi. Akan tetapi tidak akan terlihat buahnya di dalam hati, buah amal soleh maksudnya ya. Tidak akan terlihat pengaruh dari amal soleh di dalam hati illa bil mudawamati alaihi, kecuali dengan merutinkan amal soleh tersebut. Kalau dulu Buya ngasih contoh itu kayak orang ngarit rumput. Kalau sehari diarit, liburnya sebulan, nggak kelihatan itu hasil dia ngarit. Tapi kalau dikerjain setiap hari, meskipun banyak, setiap hari kelihatan itu hasilnya. Tahu-tahu udah terang aja. Gitu. Makanya pengaruh dari perbuatan baik yang kita kerjakan baru bisa terlihat kalau kita merutinkan perbuatan itu. Abu Ustaz. Makanya yang penting rutin. Setiap malam Rebo, meskipun seminggu sekali, yang penting rutin. Mau Jumat, seminggu sekali, yang penting rutin. Yang Rebo ya? Mau Rebo seminggu sekali kan ya? Tiap hari mau Rebo mulu. Baru nanti kelihatan buahnya. Ini mah kayak oman. Sebulan datang, sekali kagak. Bagus itu Pak ya. Sekali datang, sebulan kagak. Nggak kelihatan hasilnya. Zikir lagi semangat sampai 1000 dan malas. Sebulan kagak zikir-zikir. Nggak kelihatan hasilnya. Kalau pengen terlihat hasil dari perbuatan baik yang kita kerjakan, ya rutinkan. Bil mudawamati alaihi, mudawamah, rutin. Wa man ta'awwada amalan tsumma fatara anhu kana mamkutan. Dan orang yang sudah merutinkan satu perbuatan, kemudian dia tinggalkan perbuatan itu, maka dia dimurka oleh Allah. Kamu Sidik, lu udah biasa nih ngaji tiap malam Rebo, malam Jumat, rutin, nggak pernah absen. Tahu-tahu kanclep, ngilang. Itu mamkutan. Orang itu dimurka oleh Allah. Aman Anda? Emang Sarip udah mulai zikir tiap malam. Tahu-tahu ngilang, kanclep. Gitu. Itu mamkutan. Orang yang sudah terbiasa mengerjakan amal soleh, itu kemudian dia tinggalkan perbuatan itu karena mamkutan. Maka dia dimurka oleh Allah. Walidzalika qalu man ta'awwada lillahi ibadatan fatarakaha malalatan maqatahullahu. Berdasarkan ini, maka para ulama berkata, orang yang merutinkan ibadah kepada Allah, satu ibadah kepada Allah, fatarakaha, kemudian dia tinggalkan malalatan karena malas, maqatahullahu, maka dia dimurka oleh Allah. Kamu Sidik. Makanya talqin zikir itu mudah. Jadi ikhwan thoriqoh itu mudah. Yang berat itu merutinkan tugas-tugasnya. Kayak zikir setiap habis sholat. Berat itu. Meskipun cuma 165, beratnya bukan main. Sampai 3 dah. 3 gue berat namanya. Kadang-kadang masih kelewat juga. Talqinnya mudah.
tapi merutinkannya itu. Ditambah lagi kalau udah rutin, jangan sampai ditinggal. Kalau sampai ditinggal, fatarokaha malalatan makotahu. Kalau sampai dia tinggalkan itu gara-gara males, kalau ada kesibukan lain, ini karena malas, padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi dia tinggalkan karena malas, karena awang. Itu dimurka oleh Allah. Kalau ditinggalkannya misalnya karena hawa masuk nggak bisa dilawan, itu misalnya. Al ngantuku huwa al malesu. Boleh diapel di kaki bilangnya. Dibasahin hilang lagi tengah jalan. Yang ngantuk itu sebenarnya efek dari sifat males yang ada di diri kita, gitu Mang Haji. Karena orang kalau semangat nggak bakal ngantuk. Dari dulu Buya udah sering nyontoin itu. Nggak ada orang makan sambil angop, itu nggak ada. Karena orang kalau makan pasti semangat. Gitu. Khusus ya, semangat. Gitu. Malam-malam dah kita bergaul sama istri kita. Nggak ada kaca angop itu, nggak. Gitu. Kaca kebulusan nggak ada nggak. Gitu. Karena semangat dia. Gitu. Awas Arif. Gitu. Kalau gitu dorongnya pelan-pelan karena ngantuk, enggak. Gitu. Semangat. Makanya malas itu ngantuk itu efek dari malas. Kalau hatinya semangat, insya Allah nggak akan ngantuk. Kenapa ada orang zikir sampai ngobrol? Itu karena ada malas di hatinya. Iya ntar dulu, belum kelar. Gitu. Lagi zikir padahal. Gitu. Karena ada malas di hatinya. Kalau semangat enggak akan ngantuk. Mas Arif? Iya. Hah? Enggak kita kata kali ada yang datang Ustaz. Wah, hebat amat ini kita belum dapat tuh udah ngobrol aja gitu kan. Qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamaha wa in qalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah perbuatan yang rutin meskipun banyak. Sedikit, meskipun sedikit. Sedikit tapi rutin. Gitu. Makanya itulah kenapa ada bilangan-bilangan dalam kalimat zikir kan. Kayak kita zikir la ilaha illallah 165. Agar jangan sampai lagi semangat mah sampai 500, sampai 1000. Giliran lagi malas 3. Gitu. 3 kok kagak rumahnya. Gitu. Itu bilangan-bilangan itu salah satu fungsinya di situ. Biar kita bisa rutin meskipun sedikit. Gitu. 165 tapi rutin daripada 1000 tapi kadang-kadang ngerjainnya. Begitu Orang. Kayak kita baca khotaman kan, meskipun cuma 3-3, gitu. Sholawatnya 3, alam nasro 3, kulhu 3, nggak jadi masalah. Yang penting rutin. Gitu. Jangan sampai banyak gitu. Apa kalau kata Bang Alban, khotaman tam. Sempurna, semua dibaca. Kulhu 500. Hasbunallah 500. Umum 9 sekali. Begitu. Setahun sekali. Begitu. Dikit tapi rutin. Gitu. Itu lebih Allah sukai. Gitu. Dibanding banyak. Tapi kadang-kadang ngerjainnya. Gitu. Hah? Kagak rutin itu jadinya. Gitu. Udah tuh. Ahabul a'mali ilallah adwamaha wa in qalla. Makanya ada juga makolahnya seperti itu. Qalilun qarra
khairun min katirin farro. Sedikit tapi mantep lebih baik daripada banyak tapi eceret-eceretan. Itu kenapa jadinya Tilil menang lawan Bango. Gitu. Ini buat yang paham bokir aja Pak Juju ya. Gitu. Gitu. Karena Tilil dikit tapi mantep. Teh kebo dia guyur. Gitu. Bango banyak tapi eceret-eceretan. Kalah jadinya Bang. Begitu Bang Ami nggak? Gitu. Ini mah karena ada pecinta bokir aja. Udah tuh. Sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi kadang-kadang. Akhrajahu Syaikhon. Hadis ini dikeluarkan oleh Asy-Syaikhon. Fashudda yadaka ya akhi alal muhafazati ala a'malil birri. Maka sing-singkan lengan bajumu, wahai saudara sekalian. Apaan? Bukan ngencengin tangan, bukan kencangkan tanganmu. Sing-singkan lengan bajumu. Wahai saudara sekalian, untuk menjaga perbuatan-perbuatan baik. Muhafazoh, menjaga artinya merutinkan ya. Fa inna man hafazo ala dzalika wajada halawatal imani wa basyaral imana qalbuhu haqiqatal mubasyarati. Karena orang yang bisa menjaga perbuatan-perbuatan baik itu, dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Dan iman itu akan melekat di hatinya dengan kencang, dengan kuat. Haqiqatal mubasyarati. Dengan betul-betul melekat. Wa mata wasolal abdu ila hadhil manzilati zalat anhu syubuhatu wasyukuku. Ketika seseorang sudah mencapai tingkatan ini, posisi ini, maka akan hilang hal-hal yang samar dan keraguan-raguan dari hatinya. Wasara lil ibadati indahu ladzatun azimatun. Dan jadilah ibadah bagi dirinya merupakan kelezatan yang sangat udah. Maka jadinya buat dia ibadah itu sangat lezat. Makanya nggak pakai ngantuk Mang Haji. Orang lagi enak kok buat ibadah. Ya tinggal kita ukur masing-masing dah diri kita. Kita ini kalau ibadah masih ada malasnya atau enggak. Berarti kita belum mencapai tingkatan ini. Orang-orang yang keimanannya sudah melekat di hatinya. Bihaitu yakhtarul istighala bil ibadati ala tahsili agradid dunya. Sekiranya dia lebih memilih menyibukkan dirinya dengan ibadah. Tapi ibadah tadi ya dengan caranya masing-masing. Menyibukkan dirinya dengan ibadah dibanding meraih kepentingan-kepentingan duniawi. Fahina idin yadkhulul imanu fil qalbi. Maka pada saat seperti ini iman itu masuk ke dalam hatinya. Kama yadkhulu hubbul ma'il baridi syari sadidi bardahu fil yaumi syadidil hurri lizzam'ani syadidi atshahu. Sebagaimana rasa cinta akan air yang sejuk, yang sangat dingin, pada hari yang sangat penter, sangat panas, bagi orang-orang yang sangat haus. Orang-orang yang lagi sangat haus, pasti dia sangat mengharapkan, sangat menginginkan air yang dingin. Dan begitupun orang-orang yang keimanan sudah melekat di hatinya.
Dia mengharapkan ibadah, pengen mengerjakan ibadah kayak orang yang pengen minum air dingin di saat yang lagi panas-panasnya. Fayartafi'u anhu ta'abut ta'ati bistildzadhihi biha. Maka akan hilang darinya rasa capek, rasa lelah dalam mengerjakan perbuatan taat dengan rasa lezat yang dia rasakan. Nggak ada capeknya lagi udah. Ngaji biar kata sampai 2 jam nggak pegel kaki rasanya Bang Arif. Karena udah lezat, udah nikmat. Zikir biar kata sampai 1000 sampai 2000, pinggang kagak pegel, nggak panas, mata nggak ngantuk, leher nggak pegel. Hah? Semutnya nggak datang. Hilang tuh rasa lelahnya perbuatan taat, hilang dengan kelezatan yang dia rasakan. Kemana jauh sih kita Bang Ipul ya. Boro-boro ini ngaji baru 1 jam aja ganti kakinya udah berapa kali. Bal tabqat ta'atu gidaan liqalbihi. Bahkan jadinya perbuatan taat itu menjadi asupan gizi untuk hatinya. Malah makin seger, makin lama makin seger, makin semangat. Gimana Manta? Baru kita bahas dah langsung mijitin kaki. Wasururun lahu, dan perbuatan taat itu menjadi penggembira buat dirinya. Malah girang. Diajak berbuat taat girang. Wa qurrata ainin fi haqqihi, dan menjadi apa bahasa kita Ustaz? Buah hati pada pribadinya. Ya, qurratain buah hati kan ya? Kecintaan pada pribadinya. Wa na'iman li ruhihi, dan kenikmatan untuk ruhnya. Yataladzadu biha, dia merasakan kelezatan dengan perbuatan taat yang dia lakukan, a'zoma minal ladzatil jismaniyat, lebih besar, jauh lebih besar dari kelezatan jasmani. Biar kata main sama bini itu nikmatnya susah diungkapkan dengan kata-kata. Buat dia berbuat taat lebih nikmat, lebih lezat. Gimana Bang Ipul? Masih jauh amat kita ya? Aduh, susah dah. Dah. Sebelum saya tutup, ada yang namain? Ustaz kali? Ustaz mau mainin enggak? Ya sebenarnya ya, kalau kita kembali lagi bahwa hukum-hukum agama itu lebih penting. Karena kerjaan bisa dicari. Sebenarnya kalau memang dia bisa nyari di tempat kerja yang lain yang lebih mudah buat dia untuk ibadah, lebih baik dia cari tempat lain. Tapi kalaupun belum bisa, ya udah. Gitu. Ya Allah, sebenarnya saya nggak mau begini, tapi karena atasan yang nyuruh, saya kerjain juga dah. Gitu. Minimal hatinya nolak. Gitu. Bukan malah keenakan, bukan. Ya biar orang-orang Jumatan asik malah bisa ngerokok. Gitu. Minimal hatinya nolak. Gitu. Sebenarnya saya nggak mau ya Allah begini, tapi karena atasan yang nyuruh. Gitu. Habis kalau kita suruh berhenti, kita belum bisa ngasih kerjaan yang lain kan gitu. Ya udah, tetap dia kerjakan itu, tapi kita pesen juga minimal hati kita nolak. Tuh, jangan sampai keenakan juga. Buat satpam atau pokoknya karyawan-karyawan yang sekiranya itu membuat dia sulit ibadah atau
memaksa dia untuk melakukan kemaksiatan, minimal hatinya nolak. Sebenarnya saya nggak mau ya Allah begini, tapi karena aturan perusahaan yang nggak bisa saya hindarin, ujung-ujungnya saya begini juga dah. Minimal begitu, Ustaz. Kecuali kalau kita bisa ngasih opsi, kita ngasih solusi dah. Udah, tinggalin kerjaan begitu, lu kerja sama gua aja, nggak apa-apa itu mah. Cakep kalau begitu. Tapi kalau kita belum bisa ngasih solusi, ya udah, suruh terusin dulu. Tapi kita pesan, gitu. Minimal hati kita nolak ketika mengerjakan itu. Apa, Bang Nanda? Apa? Nambahin? Enggak? Gimana Ustaz? Cukup? Ya. Jadi minimal hati kita nolak. Kita tinggalin juga, kita butuh karena buat nafkah keluarga. Kita kerjain tapinya bertentangan dengan hati kita. Makanya minimal hati kita nolak. Gitu. Jangan malah keenakan. Wa'lam anna dhararad dunubi jam 12. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.